Nah, ini adalah salah satu kue yang lumayan banyak ditanya, Kak ini bisa dikukus nggak sih resepnya? Nah, ini aku mau bagiin nih resep yang versi kukus. Kebetulan aku di sini bikinnya 2 resep ya. Jadi kalau kalian mau bikin 1 resep aja, tinggal bagi 2 aja resep yang udah aku tulis. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, di langkah awal kita akan campurkan telur, gula pasir, garam, dan juga margarin. Kemudian semua bahan tadi akan kita aduk dan kita campur hingga merata sampai benar-benar rata dan teksturnya halus. Nah, di sini aku campurnya pakai whisk kayak gini, tapi kalau kalian mau pakai mixer itu bisa banget ya, biar nggak terlalu pegel. Nah, setelah semua bahannya udah tercampur rata dan tekstur adonan sudah halus seperti ini, kalian bisa lihat ya teksturnya seperti ini. Sekarang kita akan campurkan semua bahan lain. Perlu diingat ya teman-teman, di sini aku bikinnya 2 kali resep. Jadi kalau kalian nggak mau terlalu banyak hasilnya, bisa dibikin setengah resep atau dibagi 2 aja semua resep yang udah aku tulis. Nah, tadi aku udah masukkan tepung terigu, ragi instan, dan susu kental manis. Di sini aku pakai yang rasa vanila. Lalu terakhir kita tuang santan cair. Nah, untuk santan cairnya sendiri di sini aku pakai santan instan yang ditambah dengan air sampai sesuai takaran. Nah, kemudian ini akan kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Kalau kalian nggak mau capek, ingat ya, kalian bisa banget pakai mixer. Ini aku lanjut pakai spatula untuk mastiin aja kalau adonannya udah bener-bener rata. Nah, next aku udah siapin loyang yang udah dioles dengan margarin secara merata. Untuk ukuran loyangnya di sini aku pakai yang ukuran 24 cm dan 18 cm. Kalau kalian mau pakai yang ukurannya sama, bisa pakai ukuran 20 cm kedua-duanya ya. Ukuran 20 cm udah pas banget untuk 1 resep rudel cake kukus ini. Lalu kita tuang adonannya, diisi setengah bagian loyangnya aja karena nanti akan kita diamkan dan ini adonannya akan mengembang. Nah, untuk loyang yang kecil aku juga isinya setengah bagian ya, jangan diisi sampai penuh karena nanti akan didiamkan dan akan mengembang. Hampir aja aku lupa, di bagian bawah loyang tadi aku kasih kismis. Kalau kalian mau pakai topping yang lain juga boleh banget ya teman-teman, nggak harus di bawahnya, bisa juga di atasnya. Kemudian kita akan tutup dan diamkan adonan selama 50 menit. Nah, setelah 50 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri adonannya udah naik dan muncul gelembung-gelembung di dalam adonan. Nih, untuk lebih dekatnya lagi, aku bakalan kasih lihat ke kalian ya. Nah, ini adonannya tadi cuma setengah loyang aja, sekarang udah naik hampir 3/4 bagian loyang. Ini artinya adonan udah oke dan siap untuk kita kukus. Kita siapkan kukusan yang airnya udah mendidih, kemudian kita masukin adonan, lalu kita akan tutup dan ini akan dikukus selama 35 menit menggunakan api sedang. Nah, satu hal yang harus diingat ya teman-teman, ketika adonan didiamkan, pastikan adonannya itu mengembang. Kalau udah nggak ngembang adonannya, itu artinya raginya udah nggak aktif, jadi kalian harus ganti lagi adonannya dengan adonan yang baru. Dan ingat, ganti ragi dengan yang baru supaya adonannya bisa mengembang. Nah, setelah dikukus 35 menit, ini adonannya udah matang, bisa dilihat sendiri sampai mekar-mekrok seperti ini. Ini cakep banget sih, aku suka banget. Dan ini untuk yang kecil aku pakai apinya agak sedikit dikecilin aja, jadi nggak terlalu mekrok seperti yang pertama. Nah, setelah dikeluarkan dari dalam kukusan, langsung aja kita keluarin dari dalam loyang, pelan-pelan aja biar bolunya itu nggak rusak. Nah, seperti ini tampilan kuenya untuk yang besar, cakep banget, aku suka banget bentuknya. Dan ini tuh menul-menul banget ya teman-teman. Setelah dikeluarkan dari loyang, kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kemudian bisa dipotong supaya potongannya itu hasilnya lebih cantik, katanya sih begitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, buat aku dipotong panas-panas pun nggak apa-apa. Kalau udah nggak sabar buat temen ngeteh atau ngopi. Nah, ini tekstur bagian dalamnya empuk lembut dan ini juga enak banget. Ini adalah salah satu kue favorit aku karena rasanya tuh unik dan juga enak. Nah, gimana? Kalian penasaran sama rasanya? Langsung aja deh cobain dan recook di rumah ya. Oke semuanya, selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil.